dan kece. Hadir, hadir. Penting banget. Dan teman-teman semua yang tidak kalah cetar membahana, baik jazakumullah khair, Mbak Ira, Mbak Mirna, Mbak Nova, Teh Prita, Mbak Yesnia, Ibu Mima, Mbak Ultari, Mbak Rini, Mbak Nurul, Wiwi, Mbak Diah, Tehlin, Mbak Iis, dan Aisyah. Baik, kita di halaman berapa yang kita pada wadawa? Tadi berapa tuh? 284 ya kayaknya Dibilang sih kemarin tadi ya. 141. satu Oh, empat. 141 Allah. atau 148 misalnya. Bu Bima, sehat Bu? Mana dia? Mana sih Bu Bima? Ada Bu Bima kan? Oh iya Bu. Kemarin aku dikasih foto gambar kakinya dia soalnya lagi terapi. Apa sih berisik banget? Kita lagi itu ya, apa namanya, kemarin itu di kitab ada wadawa kita sedang apa namanya, melis ya, menyebutkan daftar sejumlah pelaku maksiat yang dilaknat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, oleh Nabi ya. Kalau kita ngaku umatnya Nabi, jangan sampai kita kena marahin Nabi, nauzubillah. Nah, yang pertama ini, yang kadang-kadang mungkin masih banyak perempuan melakukannya, yaitu yang membuat tato, yang minta ditato, yang menyambung rambut dan minta disambungin. Itu nyambung rambut itu apa? Sama seperti orang yang pasang konde juga. Kemudian yang rambutnya yang kan ada orang di salon ya, disambung-sambung rambut ya. Kemudian yang menghilangkan bulu-bulu wajahnya, kecuali kalau emang kebangetan ya, itu boleh dirapihin. Karena tetap Nabi SAW juga memikirkan gimana seorang gadis, kalau sampai kebanyakan bulu kan serem juga gitu kan. Jadi itu boleh untuk sewajarnya lah ibaratnya. Kemudian yang mengikir gigi untuk merenggangkannya dan yang meminta giginya dikikir untuk direnggangkan. Yang melakukan dan yang mintanya itu yang sama-sama dilaknat. Kemudian yang menerima riba, memberi riba, pencatatnya dan kedua saksinya. Lalu al-muhalil dan muhalal lahu, yaitu orang yang mau nikahin seorang perempuan yang dicerai sama suaminya, cuman buat biar suaminya bisa balik lagi. Jadi ada istilahnya talak tiga itu kan nggak bisa balik lagi ya. Nah, ketika misalnya lagi emosi nih suami, talak tiga lah istrinya. Nah, dia nggak bisa balik lagi kecuali si perempuan ini sudah menikah lalu diceraikan. Tapi nggak boleh kayak begini. Pernikahan yang direkayasa ini nggak boleh. Ini namanya al-muhallil, ya. Gara-gara dia menikahi lalu dia ceraikan, maka si istri jadi halal lagi buat suaminya. Halal memang, tapi karena pernikahannya direkayasa itu nggak boleh. Kemudian pencuri lalu peminum khamar. Peminum khamar ini entah peminumnya, yang nuangin, yang memeras anggurnya, yang minta diperesin, penjualnya, pembelinya, orang yang makan hasil penjualannya, pembawanya, waiternya ya, dan pengangkutnya. Jadi kalau misalnya pun kerjanya jadi apa suami jadi satpam, security misalnya, tapi di mana? Di bar yang jual yang jelas udah kemaksiatan itu juga nggak boleh. Ya kenapa kok jadi satpamnya nggak boleh ya? Kan nanti ngejagain tempat maksiat, ya. Jadi benar-benar kita tuh kalau nyari nafkah tuh memikirkan halal haramnya. Kalau kadang-kadang kalau diledekin sama orang, orang yang nggak paham gitu, misalnya cuman yang haram cuman babi, minum, zina, kata mereka nggak haram kata gitu ya. Ya dosa besar ya. Kemudian yang memindahkan tanda batas tanah, lalu yang melaknat kedua orang tua. Kemudian eh, yang menjadikan makhluk bernyawa sebagai sasaran anak panahnya, cuma dalam latihan doang. Jadi kan berburu itu tanpa kepentingan tuh nggak boleh. Kemudian laki-laki yang bertingkah seperti perempuan. Nah, ini lagi rame banget nih boti-boti ini ya. Kemudian yang menyembelih untuk selain Allah, lalu pelaku kejahatan dan yang melindungi pelaku kejahatan, para pelukis dan pematung, orang yang melakukan homoseks, orang yang memaki-maki ayah ibunya, orang yang bikin orang buta tersesat di jalan. Jadi ada orang buta nanya, tapi disesat-sesatin tuh nggak boleh banget itu. Nauzubillah dilaknat sama Nabi. Lalu orang yang mencubit hewan, lalu orang yang menandai binatang ternak dengan cap pada wajahnya, kemudian orang yang membahayakan orang muslim, bikin makar. Jadi merencanakan sesuatu buat membahayakan seseorang misalnya itu nggak boleh banget. Kemudian wanita yang berziarah kubur, sering maksudnya ya, sering berziarah kubur dan menjadikan kuburan sebagai masjid. Maksudnya apa? Dia sholat di situ, zikir di situ, itu nggak boleh.
Kemudian yang merusak hubungan suami dengan istrinya, istri dengan suami atau budak dengan tuannya apa? Ya, itu tadi pelakor-pelakor yang berkeliaran di luar sana. Kemudian orang yang menyetubui perempuan melalui anus. Walaupun di Quran disebutkan ya, istrimu adalah ladang bagimu. Kamu bebas mendatangi dari arah mana saja. Dari arah mana saja maksud bukan berarti dari lubang yang belakang, bukan gitu ya, tetap ya. Kemudian wanita yang menjauhi ranjang suaminya pada malam hari akan dilaknat oleh para malaikat hingga pagi hari. Tapi ini jangan salah ya, ada lanjutannya. Juga ada hadis yang lainnya bahwa seorang suami yang tidur cuek memunggungi istrinya dalam kondisi lagi bersedih, nangis, diam-diam karena merasa sedih, dicuekin suami gitu ya, dipunggungin, itu juga selama semalaman itu suami menanggung dosa besar. Jadi bukan cuma kita doang yang nyuekin suami terus kita dilaknat, suami pun bisa ada dosanya juga, gitu ya. Kemudian orang yang menasabkan diri kepada selain ayahnya, ya mentang-mentang punya ayah angkat, baik banget, kaya, segala macem, dia nggak ngakuin ayahnya sebagai ayah kandung sebagai ayahnya, lalu dia, apa gua anaknya ini, gitu. Anak pakai bintinya dengan ayah angkat itu nggak boleh. Kemudian orang yang mencela para sahabat. Siapa yang mencela para sahabat? Orang-orang Syiah kan mencela sahabat ya. Nah kemudian kita ke selanjutnya. Dalam kitabnya Allah melaknat orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Perhatikan ya. Pertama, Allah melaknat orang yang melakukan kerusakan di muka bumi, memutuskan silaturahim, menyakiti Allah, dan menyakiti Rasulnya. Nah, kemudian di sini ada lagi nih sejumlah orang yang juga mendapatkan laknat dari Allah dan Rasulnya. Kalau tadi, daftar tadi orang yang dilaknat sama Nabi. Kalau sekarang yang dilaknat sama Allah dan Rasulnya. Siapa? Satu, orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan berupa penjelasan dan petunjuk. Maksudnya apa? Ada orang berilmu tapi nggak pengen ngajarin. Orang nanya, dia bilang nggak tahu. Saking dia nggak pengen orang-orang tuh tahu ilmu Allah. Nggak boleh ya. Kita kitabnya bukan kitab tauhid ya, Mbak Devi. Kita lagi kitab ini sayang. Jadi disimak aja. Oh, pintar, mantap. Ya, halaman 141, Dev. Kemudian kedua, orang yang melemparkan tuduhan zina kepada wanita-wanita mukmin yang menjaga dirinya dan tidak melakukan zina. Termasuk di sini saya sudah perjelas juga bertanya sama Ustazah. Misalnya yang dituduh ini kan katanya tuduhan zina kepada perempuan-perempuan yang baik ya, yang menjaga diri. Gimana kalau zaman sekarang? Kan kita bisa lihat orang itu gayanya pacaran, ya gitulah ya, nauzubillah ya, Gen Z sekarang ini gitu kan. Terus eh, yang kayak gitu boleh nggak dituduh berzina? Kan kita udah tahu tuh cara gaya dia pacaran. Tetap ya, walaupun di kata-kata di sini dibilang kita nggak boleh melemparkan tuduhan zina kepada perempuan-perempuan mukmin yang menjaga diri, pun kepada perempuan-perempuan yang mungkin kelihatannya dia pacarnya bagaimanapun, tapi kita nggak pernah lihat dia berzina, kita tuduh, itu juga nggak boleh. Itu namanya kozaf ya. Kozaf itu orang yang melakukan tuduhan zina kepada perempuan yang mukmin. Kemudian ketiga, orang yang menganggap jalannya orang kafir lebih lurus daripada jalannya orang mukmin. Ada nggak nih, Win? Orang kayak gini. Jadi orang merasa orang kafir itu lebih bagus. Iya. Nah, lebih benar. Oke, Hmm. Anda lihat pertanyaan Mbak Utari dulu. Istidraj ya itu kalau gitu ya. Ini pertanyaan bagus ya. Saya ingat insya Allah sudah beberapa kali menjelaskan, tapi mungkin belum di sini. Izin bertanya untuk poin 19. Wanita yang sering ziarah kubur. Bolehkah dijelaskan lebih detail terkait? Maksudnya, sebenarnya ziarah kubur itu eh, cuma untuk tiga hal. Satu, biar kita ingat mati, gitu ya. Kedua, eh, apa ya? Pokoknya biar ingat mati dan apa gitu. Nah, kalau masalah ziarah kubur nggak boleh, di sini disebutkan dengan kata-kata sering. Jadi maksudnya ziarah kubur itu nggak penting sebenarnya, ya. Kan kita buat berdoa, berdoa bisa dari rumah. Nah, kenapa perempuan disebutnya? Karena perempuan kalau udah patah hati, ditinggalin sama yang dia sayangi, maaf, terutama misalnya ditinggalin anak bayinya yang lagi lucu-lucunya, atau masih
baru lahir berapa bulan, masih nenen gitu kan. Ada loh kejadiannya. Pas anaknya meninggal, sampai 6 bulan dia tiap hari ke kuburnya. Dia tuang asinya di kubur anaknya tersebut. Nah, zaman dulu perempuan kalau ziarah kubur itu mereka sampai nangis-nangis histeris. Nangisnya itu sampai jambak-jambak rambutnya sendiri, pukul-pukul wajahnya, robek-robek bajunya itu zaman dulu kayak gitu. Makanya sempat ada juga turun larangan untuk perempuan ziarah kubur, larangan keras waktu itu. Tapi kemudian dibolehkan kembali dengan syarat. Satu, jangan sering-sering. Kedua, jangan histeris di kubur. Itu Mbak Ultari. Jadi sering-sering ziarah kubur tuh maksudnya misal sampai seminggu di diwajibin banget untuk tiap Jumat atau bisa seminggu 2 kali atau tiap Jumat saja. Nah, sampai dipaksain karena udah merasa pokoknya pokoknya aku harus tiap Jumat pesan aku nggak boleh. Jangan membuat sesuatu yang sebenarnya bebas jadi dipaksakan. Itu ya sebenarnya kembali kepada kondisi si perempuan tadi. Takutnya apalagi kalau sering-sering eh seperti kekhawatiran Nabi SAW, jangan sampai umatnya menjadikan kuburnya sebagai aid. Aid itu maksudnya pertemuan tempat berkumpulnya orang secara berkala di satu tempat, gitu ya. Jadi kalau sampai kita sering-sering ke kuburan, takutnya jadi seperti kegiatan yang rutin dan berkala. Itu nggak boleh. Itu Mbak Utari. Insya Allah jelas nggak Mbak Utari? Nah, kemudian sunahnya ziarah kubur juga, karena sunah ziarah kubur satu itu tidak boleh sampai menempuh safar. Apa safar perjalanan jauh. Jadi jangan sampai ngebela-belain ziarah kubur yang sampai bikin kita melakukan perjalanan jauh. Misalnya kubur orang tua kita ada di Cirebon. Oh, kita bela-belain sampai ke Cirebon misalnya. Kecuali kalau lagi pulang kampung. Mumpung lagi pulang kampung nih, Mbak Ira nih misalnya dari Turki. Pulang ke Indonesia. Nah, mumpung pulang, aku mau tengok misalnya makam kakek ke, makam orang tua ke gitu ya. Boleh. Tapi kalau sampai menyengajakan kita di sini sampai untuk ziarah kubur kita lakukan perjalanan jauh tuh nggak boleh sebenarnya. Sunahnya ziarah kubur itu tidak sampai menempuh perjalanan jauh. Izin tanya boleh? Silakan. Teh. Itu kalau kan kita sering lihat ya kalau menjelang mau Ramadan atau Lebaran itu ya, Mm-mm. itu pun juga terjadi ya di keluarga saya ya ya. Jadi kan nenek gitu ya, tante, tante gitu kan ada semacam pemakaman yang di kampung lah ya di Bandung gitu ya. Jadi setiap Lebaran itu, terutama ibu saya ya ya, Iya. pasti ke sana tuh gitu loh, ziarah gitu kan, terus ke kakek juga di Cikutra gitu ya ya. Itu pas Mm. Lebaran itu bagaimana ya kalau seperti itu? Karena kan Ya, nih ke Bandung nih setahun sekali gitu ya. Jadi memang setahun sekali itu ibu saya ada ke Kalibata, TMP gitu, Taman Makam Pahlawan Kalibata itu suaminya tante, terus ada ke Cikutra kakek saya, nenek saya gitu loh oke. Ini juga pernah saya bahas, Teh Rin. Jadi gini, kalau tuh gimana orang yang kalau misalnya mau puasa, lantas mereka pada ziarah kubur gitu kan, mulai mau Ramadan atau setelah Lebaran mereka kumpul keluarga terus ziarah bareng-bareng ke kuburan keluarga. Sekarang gini, kita lihat situasinya. Kalau nggak ngambil momen setelah Lebaran, biasanya kan yang namanya suasana Lebaran pasti semua orang pada libur ya, Mbak Lin. Semua pada libur. Nah, saat itu biasanya yang biasa sibuk di kantor, biasa susah dapat libur, tiba-tiba insya Allah setiap lebaran itu mereka semua bisa kumpul. Biasanya ngambil momennya, mumpung kita kumpul, yuk kita ziarah kubur, itu boleh. Ya. Jadi sebenarnya kalau orang bilang, Kenapa di rutinin sih setiap lebaran pada ngumpul untuk ziarah kubur?" Bukan masalah dirutinin. Memang bisa libur bareng-barengnya pas lebaran. Benar nggak, Mbak Lin? Benar, karena memang tiap lebaran itu kan Bukan. kami berkumpul gitu ya, ya. Iya. Dulu waktu masih ada nenek, ya berkumpul rumah nenek, nenek nggak ada, rumah tante tertua di Bandung juga Oh, gitu. betul. Nggak apa-apa itu. Karena kalau bukan momen lebaran biasanya susah ngumpulnya. Emang jarang, bukan jarang, nggak Hmm. pernah malah kalau bukan lebaran, karena Ya, kota beda-beda. iya, nggak bisa kan yang dari Jakarta, yang dari Aceh, dari Surabaya misalnya kan. Nah,
kalau alhamdulillahnya setiap lebaran pada bisa ngumpul, maka saat itu dipakailah momen itu untuk kita niatnya sebagai silaturahim aja, memperkuat hubungan silaturahim. Lalu ngapain ke kuburan bareng-bareng? Ya buat doain aja bareng-bareng ke sono. Ya nggak apa-apa kalau kayak gitu. Itu kan tidak menyengajakan. Kebetulan memang Allah kasih waktunya untuk bisa bareng-bareng tuh di momen lebaran tersebut, dan kantor-kantor itu juga ngasihnya liburan di momen lebaran tersebut. Nah, sekarang pertanyaan dari Acis nih, ziarah kubur ke Tantri setahun setahun bisa 2 3 kali. Niatinnya jangan ziarah kuburnya, Bu. Niatin aja untuk ngasih honor ke perawat makam, gitu ya. Ngecek makamnya, apakah ada yang perlu diperbaikin, apakah misalnya kurang bersih, atau yakin bersih berarti buat nengokin si perawat makam biar buat ngasih honornya. Emang nggak bisa pakai transfer ya, Bu ya? Ibu Mima, emang nggak bisa transfer? Ya, orangnya sudah sepuh. Oh, oke. Ya, ini benar-benar perawat perawat makam ya. Apa ya, ya bapak-bapak gitulah. Emang dia bersihin motongin rumput, nyiram kayak gitu. Oke, oke, oke. Jadi gitu ya. Berarti harus kembali ke niatnya ya, Ustazah ya. Kembali ke Niatnya aja niat. yang dilurusin ya. Iya, makanya yang suka kita lihat misalnya maaf ya, ziarah kubur wali misalnya kan. Ya satu emak-emak Mm. pengajian kan satu bis gitu kan, mau ziarah makam, makam siapa? Makam wali atau makam siapa misalnya. Nah, niatnya jangan ziarah kuburnya. Niatin aja pengen belajar sejarah hidupnya si wali ini, misalnya wali Sunan Gunung Jati kah, Sunan Kalijaga kah gitu kan. Kalau mau misal pengen tahu perjuangan mereka, pengen ngeliat bahasnya napak tilasnya nggak masalah. Yang tidak boleh niat ziarah kuburnya. Takutnya juga ini kalau tidak dikasih pemahaman ilmunya dulu, orang-orang yang awam itu ketika diajak ziarah makam, mereka akan memanfaatkan momen itu untuk berdoa. Menganggap apa? Menganggap Minta. menganggap si penghuni kubur ini punya keberkahan karena kesolehannya. Mm. Apa bedanya dengan umat-umat dulu yang ziarah, yang menyembah kubur? Kan awalnya mereka jadi penyembah kubur itu tadi karena mengingat kebaikan si penghuni kubur tadi selama hidupnya. Itu pelopor penyembah kubur adalah kaumnya Nabi Nuh. Jadi Nabi kita SAW sampai detik-detik beliau meninggalnya selalu mengulang-ulang jangan jadikan kuburku sebagai tempat perayaan. Maksudnya perayaan apa? Itu tadi kumpul, selalu kumpul. Ya, apalagi makan Nabi ya gitu. Nah, Nabi aja nggak mau digituin, ya apalagi cuman sekedar orang soleh zaman setelah beliau. Gitu ya. Jadi sebenarnya perkataan jangan sering-sering takutnya perempuan yang ziarah sering-sering ini masih merasa sedih, ya, kemudian apa namanya melakukan hal-hal yang kira-kira bikin Allah nggak ridho lah, nangis-nangis di kuburan jangan. Nangis tuh boleh sebenarnya. Kalau kata Nabi nangis tuh boleh. Ini air mata aja keluar. Cuman nih mulutnya dijagain, jangan apa yang ngomong. Ya Allah, kenapa sih dia duluan? Ya Allah, dia kan masih muda. Ya Allah, kalau gitu aku aja yang diambil. Nggak boleh ya. Jadi dijaga adabnya. Kalau kata Nabi SAW, mata boleh menangis, hati boleh bersedih, tapi lisan tidak mengucapkan kecuali yang Allah ridhoi. Itu kata Nabi SAW. Ketika Nabi juga kehilangan anak laki-lakinya yang namanya Ibrahim. Nabi nangis nih, air mata terus. Ibnu Mas'ud ngeliat, terus nanya, ya Rasulullah, engkau menangis gitu. Maksudnya apa? Nggak mantesin. Kok Rasulullah nangis? Emang boleh ya gitu loh. Besok Rasulullah paling keras melarang orang menangis gitu kan. Nangisin mayat. Rasulullah jawab, mata boleh menangis, hati boleh bersedih. Tapi lisan tidak mengucapkan kecuali yang Allah ridhoi. Ya kira begitu ya Mbak Utari, Tehlin. Berarti yang ziarah rutin menjelang Ramadan sama Idul Fitri juga harus diubah juga niatnya ya. Bukan karena kepercayaan kan kalau saya orang Jawa ya, orang Jawa kan selalu bilang nyekar gitu ya kalau mau Ramadan atau pas Idul Fitri berarti niatnya yang diubah gitu ya supaya Niatnya kita tidak diubah. mengikuti tradisi nenek Betul. moyang kita. Betul, subhanallah kan makanya hadis pertama dari kumpulan hadis Arba'in Nawawi, innamal a'malu biniat. Semua amalan tergantung niatnya. Artinya ketika kita melakukan sesuatu amalan,
coba niatnya diperbaiki dulu, niatnya diperhatikan. Mm-mm. Ya kan cuman pengen tahu nih atau tuh mempelajari sejarah Wali Songo misalnya, jadi pengen tahu nih Sunan Ampel di mana, Sunan Bonang di mana, silakan belajar sejarah gitu bilangnya, jangan ziarah makam Mm-mm. wali. Ya kayak tadi Mm-mm. ke kuburan keluarga enggak, kita silaturahim kumpul keluarga, alhamdulillah sudah kumpul-kumpul, yuk kita apa namanya lihat makamnya Bapak Ibu. Ziarah kubur. Nah, apa misalnya perlu diperbaiki kah? Apa misalnya tempatnya masih aman kah? Kan kemarin sempat banjir tuh misalnya segala macam kayak gitu loh. Kayak kuburan abah saya juga pernah sempat apa namanya kayak apa gojrok gitu ya, waktu tempatnya tanahnya tuh agak gimana. Nah, itu sekedar kayak gitu. Nah, itu tadi makanya pentingnya sebuah niat. Karena niat itu menentukan amalan itu apakah jadi benar atau tidak. Kan ngeri ya. Ngerinya gara-gara Mm-mm. salah niat jadinya syirik. Nah, ketika kita membawa orang-orang untuk berziarah, itu tanggung jawab kita untuk memberikan mereka pemahaman. Ingat ibu-ibu ya, ini ziarah, ini kita bukan ziarah, kita bukan ziarah, bukan 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 ziarah kubur namanya. Tapi sebenarnya kata-kata ziarah itu juga juga boleh sih Mbak Ira. Sebenarnya ziarah itu artinya apa? Mm-mm. Ziarah itu nengokin, berkunjung, Mm-mm. ya berkunjung. Dan itu bisa kita Mm-mm. pakai sekarang juga, misalnya kayak eh Win, mau kemana Win? Mau ke Pondok Ranji, mau ngapain? Mau ziarah ke Windy. Nah, Windy kan masih hidup, kenapa ngomongin ziarah? Ziarah itu berkunjung, ya. Dan kata-kata untuk orang yang meninggal bukan almarhum sebenarnya, tapi Allah yarham. Allah yarham itu semoga Allah menyayangi dia. Tapi kalau almarhum yang tersayang artinya. Nah, kayak bisa kita pakai kata-kata gini. Mbak Ira lagi pulang kampung mau kemana? Aku mau ziarah ke temanku di Bekasi. Siapa namanya? Almarhum ini gitu misalnya. Kan orang masih hidup ya, almarhum yang tersayang gitu. Jadi sebenarnya almarhum buat dipakai waktu Mm. masih hidup. Wah, kalau orang masih hidup dibilang almarhum bisa Makanya, kacau. Win ke Turki yuk mau ngapain? Kita ziarah ke Mbak Ira, ke almarhum Ira misalnya. Kalau Ngeri, kalau ngeri, di ngeri, sini ngeri, ngeri. ziarah itu memang berkunjung artinya di Berkunjung sininya. kan? Nah, tapi Indonesia Iya, iya, terlanjur, ziarah. Jadi kalau terlanjur. ditanya, kamu liburan kemarin kemana? Oh, saya ziarah ke rumahnya si A, si B, si C gitu. Nah, itu Padahal benar. orangnya masih hidup ya, Mbak? Iya, ziarah itu memang kita saling Hmm. berkunjung. Mau kemana? Ke Depok, mau ngapain ziarah ke tempatnya Winda? Ziarah memang. Nah, cuman Hmm. zaman sekarang ramai ziarah makam, spiritual, perjalanan spiritual. Ada aja orang zaman sekarang ya, begitulah kira-kira. Jadi, yang namanya eh, ziarah kubur itu sunnahnya tidak boleh sampai melakukan safar atau perjalanan jauh. Mau ziarah ke almarhum Mbak Winda langsung dikeplak katanya Win masih repot. Almarhum Mbak Winda ngeri banget ya. Ya nanti insya Allah Mbak Ultari ikut kelas tauhid juga nggak? Nanti ada tuh di bab tentang kubur ya. Enggak, aku ikut ini aja Ustazah, baru yang ini. Oh, iya, baru ini ya. Ntar insya Allah kalau udah pas lagi babnya ziarah kubur, aneh undang. Win, catat ya Win ya Mbak Ultari ya. Saya khair Ustazah. Iya, Kita iya, kasih iya. dia undangan. Khusus lah, sih dah. Insya Allah sementara jelas ya Mbak Ultari ya. Jelas. Kemudian, jelas Alhamdulillah. Kemudian, ini dari orang-orang yang dilaknat Allah dan Rasulnya ya. Yang kelima, orang yang menyuap, yang minta disuap, dan yang menjadi perantara suap. Jadi dua orang ini yang menyuap dan disuap juga yang jadi perantaranya. Itu juga dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Bukan cuma Rasul doang, tapi Allah juga melaknat. Ngeri banget ya. Nah, sebenarnya kalau ngomong soal yang dilaknat ini masih banyak banget, tapi inilah cukup dicukupkan oleh Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah di kitabnya ini. Sekiranya dampak dari maksiat cuma menjadikan pelakunya termasuk kumpulan orang yang mendapatkan laknat dari Allah, Rasulnya dan para malaikatnya, maka hal ini cukup buat seseorang untuk meninggalkan maksiat. Artinya nggak perlu mikirin dosa ya azab di neraka segala macam, tapi kalau udah tahu itu semua dilaknat, mendingan udah cukup itu menjadi penghalang kita melakukan kemaksiatan. Sekarang poin ke-19. Ini kita lagi ngomongin dampak-dampak maksiat ya teman-teman, yang mungkin dari kelas tauhid. Maksiat menjadi penyebab terhalangnya doa Rasul SAW dan para malaikat. Jadi gara-gara dia bermaksiat, walaupun Rasulullah udah doain umatnya biar selamat, tapi terhalang untuk orang yang di laknat tersebut. Di antara dampak maksiat adalah terhalangnya pelaku dari doa Rasulullah
Salam dan para malaikat. Yaitu apa? Ketika Allah memerintahkan nabinya untuk minta ampunan bagi kaum mukminin dan mukminat. Orang itu nggak dapet gitu ya. Di surat Al-Mu'min ayat 7 sampai 9. Coba dibaca Ibu Winda. Nggak ada bukunya Ibu Winda ya? Nggak ada. Coba dibaca Aisyah. Aisyah, apakah kamu di sana, Aisyah? Hadir Aisyah, kamu bisa Ustazah. buka cadarmu, Ya. Aisyah? Aisyah baca artinya ya sayang ya. Al-Mu'min ayat 7 sampai 9. Coba. Al-Mu'min ayat 7 sampai 9 ya Ustazah. Ya. Malaikat-malaikat yang memikul ars dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Robnya, dan mereka beriman kepadanya, serta memohonkan ampunan untuk Allah untuk orang-orang yang beriman, seraya berkata, Ya Rob kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan agamamu, dan peliharalah mereka dari azab neraka yang bernyala-nyala. Ya Rob kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka. Dan orang yang soleh di antara nenek moyang mereka, istri-istri, dan keturunan mereka. Sungguh Engkaulah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana, dan peliharalah mereka dari bencana kejahatan. Dan orang-orang yang Engkau pelihara dari bencana kejahatan pada hari itu, maka sungguh Engkau telah menganugerahkan rahmat kepadanya. Dan demikian itulah kemenangan yang agung. Iya, coba kita perhatikan yang punya stabilo di stabiloin. Pertama kita lihat sini malaikat pemikul aras. Malaikat pemikul aras itu kebayang nggak gedenya kayak apa? Sekarang saya jelaskan dulu aras itu sebesar apa. Siapa masih ingat penjelasan tentang aras? Ya, kita sekarang ngomongin kursi Allah dulu. Kursi Allah kan suka kita baca ya ayat kursi ya. Wasi'al kursi, ya wasi'al kursi sama wal ardo. Luas kursinya Allah itu kayak ini cuman contoh yang saya bikin sendiri. Teman-teman eh, ada nggak sih wajan yang gede banget di Turki itu buat bikin apa kalau wajan? Wajan lebar banget. Paling gede deh wajannya deh, tapi rata gitu. Ada nggak, Mbak Ira? Tabak. Ada sih, Ada ya. Ada kayak wajan martabak kotak gitu. yang rata gitu Martabak, Ya, martabak telur. eh, jangan lupakan wajan tukang martabak telur. Iya, wajan tukang martabak. Ya, itu kan gede banget kan. Bayangkan kita taruh biji selasih ya, biji selasih itu chia seed itu satu Itu. aja. Di tengah-tengah wajan tersebut. Kira-kira kelihatan nggak? Ya, itu aja udah nggak kelihatan ya. Nah, biji selasih itu adalah langit dan bumi. Biji selasih adalah langit dan bumi serta isinya. Sedangkan wajan itu adalah kursinya Allah. Wajan tadi adalah kursinya Allah. Coba Mbak, luasnya kayak apa ya Mbak? Gitu ya. Jadi biji selasih tadi adalah langit dan bumi serta isinya. Sedangkan wajan tadi adalah kursinya Allah. Kalau ngomong kursi, bukan tempat Allah duduk, tapi tempat Allah menjejakkan kakinya. Nah, kursi Allah itu di ada lagi di atas itu ada namanya aras. Aras itu tempat Allah beristiwa. Ya, Allah beristiwa di atas aras. Aras Allah itu kayak apa besarnya aras Allah? Sekarang kembali ke wajan tadi yang gede tadi yang dibilang kursi. Nah, kursi Allah ini dibandingkan dengan arasnya Allah seperti cincin yang dilempar ke gurun pasir. Jadi cincin adalah kursinya Allah, gurun pasir tadi arasnya Allah. Kebayang nggak segede apa, seluas apa arasnya Allah, Masya Allah ya. Tapi segitunya ya, segitu hebatnya Allah, jauhnya dari kita tuh jauh ya sampai ke aras itu jauh banget. Tapi Allah tahu banget siapanya lagi nangis, siapa yang lagi sedih, siapa yang lagi sakit. Gak ada yang luput dari pengawasan, penglihatan, dan pendengaran Allah. Itu maha hebatnya Rob kita. Jadi, nah, malaikat-malaikat pemikul aras, kebayang gak gedenya kayak apa? Kalau aras tadi kita umpamakan seperti gurun pasir tadi.
Sedangkan kursi cuma seperti cincin yang dilempar ke gurun pasir. Berarti gede banget kan, nggak kebayang gedenya malaikat pemikul aras. Nah, malaikat pemikul aras ini aja bertasbih, selalu memuji Robnya. Mereka beriman, dan mereka yang doain kita loh. Mereka doain kita tiap saat loh, teman-teman. Jadi kalau teman-teman bilang butuh doa, udah doain sama malaikat terus menerus. Satu lagi, lihat di surat Ar-Ra'd ayat 11. Di situ Allah Ta'ala berfirman, bagi manusia, Allah kirimkan malaikat-malaikat yang menjaga mereka bergantian siang dan malam. Artinya kita tuh dilepas di bumi ini bukan tanpa penjagaan. Kayak teman-teman misalnya anaknya di daycare misalnya atau di playground misalnya, tapi ada babysitternya, ada ini, ada itu gitu loh. Allah Ta'ala lebih keren lagi. Kita dikasih penjagaan dimanapun, kapanpun. Tidur aja dijagain. Masalahnya, yang ngusir malaikat itu dari kita adalah kita sendiri. Kapan? Ketika kita ngomong kotor, ketika kita marah, ketika kita mencaci. Ya. Nah, di sini apa doanya para malaikat tadi? Ya Rob kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada satu ya orang-orang yang bertaubat. Satu ya, ini yang didoain sama malaikat adalah orang-orang yang bertaubat. Kedua, yang ngikutin jalan Allah. Terus malaikat bilang, peliharalah mereka dari azab neraka yang menyala-nyala. Ya Rob kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Adnan yang telah engkau janjikan kepada mereka. Dan orang yang soleh di antara nenek moyang mereka. Berarti apa ya? Kita kalau masuk surga sampai leluhur kita. Nenek, kakek, buyut, segala macam itu sampai semua insya Allah kita reuni di surga. Masya Allah. Istri-istri dan keturunan mereka. Sungguh, engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana, dan peliharalah mereka dari bencana kejahatan. Tuh, kita doain sama malaikat loh. Jadi kita kita tambah lagi kuatin dengan doa kita sendiri. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Gitu ya, la haula wala quwata illa billah. Dan orang-orang yang engkau pelihara dari bencana kejahatan pada hari itu, maka sungguh engkau telah menganugerahkan rahmat kepadanya, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Jadi sayang banget kan kalau nggak dapat doanya malaikat. Siapa? Orang yang bermaksiat tadi. Ya, jadi demikian doa malaikat buat orang yang bertobat, yang ngikutin Al-Quran dan Sunnah. Nggak ada jalan lain untuk mereka selain ngikutin keduanya. Seperti kata Nabi SAW, taroktu fikum amro ini. Itu kata Nabi. Taroktu. Taroktu itu kalau dalam bahasa Arab itu kayak gini, Win. Kita suka lihat ini ya, teman-teman. Ingat nggak kalau pas Kibra nyerahin bendera, ya, Iya. dari presiden diserahkan kepada itu ya, pas Kibraka buat dikibarkan. Nah, serahkan, serah terima, udah pindah tangan, itu yang taraktu. Rasulullah bilang taraktu fikum, aku serahkan pada kalian. Berarti udah diserahin buat dipakai gitu ya. Rasulullah udah tinggalin tuh. Ada bilang aku serahkan atau aku tinggalkan. Taraktu fikum, amro ini dua perkara. Dan Rasulullah juga yang ngomong, coba perhatikan banget kata-kata ini. Ini Rasulullah yang bilang bukan manusia, bukan ulama, bukan kiai, bukan, tapi Rasulullah. Manusia yang musuhnya pun ngakuin beliau nggak pernah berbohong. Apa kata Rasulullah? Ma'in tamasakum bihima lan tadilu abada. Ma'in di mana jika kamu pegang keduanya itu, kamu nggak akan tersesat selamanya. Itu kata Nabi. Selamanya nggak akan tersesat. Apa? Kitab Allah wa sunnati, kitab Allah dan sunnahku, kata Nabi. Artinya memang kita ini, biar kita tahu, biar kita paham, biar nggak tersesat, ya pelajari gitu. Kapan belajarnya? Sampai kapan? Sampai mati. Utlubul ima minal mahdi ilal lahdi. Kata Nabi SAW, tuntutlah ilmu dari sejak dalam buayan sampai liang lahat. Mbak Ira, kenapa kita menuntut ilmu sampai liang lahat? Untuk menjaga iman yang senantiasa naik turun supaya nggak down terus dan kita meninggal dalam keadaan iman kita di titik bawah. Amin, benar. Atau untuk selalu ngecas iman ya. Iman itu memang dicas karena kadang turun dia. Satu. Kedua apa? Kadang-kadang ilmu kita ketika kita SD, SMP, SMA, walaupun satu babnya tentang sholat, itu akan nambah. Bener nggak? Oh, iya. Waktu SD kita Iya, belajar, iya. oh sholat itu takbir, Fatihah, iftitah, Fatihah, ruku, tidak gitu kan? Begitu kita SMA,
kuliah, apalagi sekarang emak-emak udah kita ikutin kajian sono sini tambah ilmu kita. Oh ternyata ketika sholat duduk yang dianjurkan adalah bukan dari awal duduk nih. Saya kasih tahu lagi teman-teman yang mungkin pernah pinggangnya nggak enak gitu ya melakukan sholat sambil duduk. Bukan dari awal takbir itu kalian duduk bukan, ya. Yang sahnya adalah diri dulu. Karena apa kata-kata sholat kalau kita perhatikan di Quran wa iqomah sholat dan tegakkan sholat. Bahkan dalam hadis para sahabat kalau sholat itu udah kayak sebatang pohon. Maksudnya apa sebatang pohon? Kokoh, nggak gerak, gitu ya. Nah, kenapa kata-kata iqomah? Karena memang harus ditegakkan. Bukan bukan dibilang dan yang ngerjain sholat bukan, tapi yang menegakkan sholat. Maka ketika kita sholat sambil duduk pun awalnya itu harus diri dulu. Jadi kursi di belakang kita takbiratul ihram Allahu Akbar tuh diri. Bacalah iftitah, Al-Fatihah, satu surat, kemudian kita ruku, kemudian i'tidal. Nah, begitu mau sujud baru kita duduk. Kita lakukan gerakan isyarat seperti sujud. Nanti yang kedua kali berdiri dalam kondisi duduk tadi sudah gitu. Cuman awalnya saja harus diri. Nah, kalau kita misalnya nggak belajar nggak akan tahu hal ini gitu. Bahwa ternyata doa Aduh, ibu saya sholat duduk udah mungkin sudah lebih dari 10 tahun, gimana tuh ya? nggak apa-apa kalau nggak tahu. Nah, ini ya Mbak Ira, perkara diangkat dari 3 orang. Satu orang yang nggak tahu sampai dia tahu. Kedua orang yang lupa sampai dia ingat. Orang yang gila sampai dia sadar. Bahkan ada lagi yang dibilang orang yang tidur sampai dia bangun. Contoh, Mbak Ira ngantuk banget nih, pulang dari mana misalnya. Terus pengen sholat maghrib, pokoknya udah ngantuk berat banget deh, pokoknya nggak bisa kalau sholat kayak begini-gini gitu kan. Tapi kalau tidur maghrib pasti hilang nih. Mendingan apa? Tidur dulu. Karena dibilang kebablasan ya. ya la taqrabus sholat wa antum sukaro. Apa kata Allah? Jangan deketin sholat ketika kamu sedang mabuk. Mabuk itu sudah sadar. Terus gimana dong kalau bangun lalu pas bangun akhirnya maghrib hilang? Ya diniatin jamak takhir. Gitu ya. Nah, misalnya nggak niatin jamak takhir nih, tunggu deh sambil nunggu kamar mandi ada orang kamar mandi merem bentar deh, insya Allah masih bisa. Atau kebangunnya lewat dari Isya, lah maghribnya gimana? Dosa dong? Enggak, karena ketiduran gitu loh. Ya, karena ketiduran atau tidurnya dari sebelum waktu maghrib misalnya, ngantuk berat, bangunnya Isya nggak apa-apa juga. Terus gimana? Begitu bangun langsung sholat maghrib dulu baru Isya. Karena tidurnya apalagi sebelum waktu maghrib datang gitu. Enggak treated sebagai orang yang lalai, enggak. Jadi kalau sudah waktu maghrib, tapi memang kondisinya benar-benar ngantuk berat, mendingan niatin ke jamak takhir. Daripada sholatnya nanti nggak khusyuk, nggak tahu baca apaan gitu. Ntar lagi diri baca tahiyat, lagi tahiyat baca Fatihah, kan ngeri. Pas sujud baca Yasin. Nah, kalau apal gitu ya. Pas sujud gitu, mantep bener. Tapi kalau ibu saya sekarang dibenerin juga udah percuma karena beliau sekarang ini usianya 95 lebih dan sudah pikun banget. 95? Sudah pikun banget. Iya, dan udah mulai pikunnya udah banget sekarang. Jadi kadang udah nggak ngerti waktu. Sholat duhur itu bisa 3 kali 4 kali gitu. Lihat orang sholat lagi gitu. Dan Iya, udah nggak benar. ingat gitu. Kadang belum azan maghrib udah sholat, kata ponakan saya, kata cucunya, ini malaikat aja insecure mau nyatet. Kalau teman mamaku tuh ingatannya sudah nggak komplit lah, ingatannya udah nggak komplit. Udah kurang setengah on. Iya, nggak setengah on lagi, setengah kilo. Teman Winda kenapa? Teman mama tuh ada, kalau kan mama tuh suka ini kan, apa sih ngundang teman-temannya gitu kan, kalau apa reuni itu kan pada seneng ke rumah. Itu pada numpang sholat zuhur ya. Sholat zuhur kan dianterin kan tempat wudhu gitu kan. Sholat dulu Allah takbir mulu ya Allah. Kata gue dia Idul Fitri apa Idul Adha. Terus gue suruh anak-anak itu kan coba-coba lihat itu eyangnya udah belum gitu kan. Karena apa sholat zuhur sampai 16 rakaat gitu ya. Lama banget ya Allah. gitu. Ya tapi girohnya dia untuk sholat tuh masih ada, jadi kita cuekin aja udah. Ya benar. Pokoknya gini,
orang udah usia 80 itu Allah nggak catat kesalahannya, yang Allah catat kebaikannya. Nah, iya kan. Nah, kalau Hmm. memang di ketika usia masih seger-segernya adalah orang yang taat, ketika usia 80 dia nggak ngerjain pun tetap dicatat gitu. Lagian umur 95 kok Hmm. nggak mungkin ngerampok bank juga kali, Ren. Nah, Masya Allah ya. Ya, baik ya. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Ini kita udah baca terjemahnya surat Al-Mu'min. Kemudian, Salat dulu. oh ya, monggo, Silakan, monggo. silakan, Mbak. Sekarang kita ke poin 20. Oh, kalau lagi sakit, sholatnya itu tadi. Jadi sholat itu boleh duduk, tapi tata caranya adalah ketika takbiratul ihram dilakukan dalam kondisi berdiri, teh. Ya, takbiratul ihram itu harus berdiri, kemudian baca bacaan itu ya, iftitah, al-fatihah, surat, sambil diri. Lalu ruku, kemudian i'tidal, baru kita duduk. Nah, baru deh sujud itu melakukan gerakan isyarat seperti sujud, kemudian duduk antara dua sujud, sujud lagi, baru berdirinya tuh dalam kondisi duduk di rakaat keduanya. Itu ya Teh. Itu kemarin di buku Tafsir Sholat dan buku Fikih Sulamut Taufik. Maka Masya Allah, itu yang kita bilang, kenapa kita belajar terus? Karena pasti ada semakin upgrade ya. Oh ternyata begini, oh ternyata begitu, seperti itu. Kita ke poin 20, hukuman-hukuman bagi pelaku maksiat. Di antara dampak bagi pelaku maksiat adalah seperti yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Sahihnya. Dari Samurah bin Jundub, dia berkata, dulu Nabi SAW sering bertanya kepada para sahabatnya, apa kata Nabi, apakah salah seorang dari kalian bermimpi? Maka berceritalah kepada beliau siapa saja yang Allah kehendaki untuk menceritakan mimpi. Jadi Rasulullah saat itu, ini kalau kita lihat di sini, intinya Rasulullah itu kalau kumpul sama siapa saja dan belajar kapan saja, apa saja bisa jadi topiknya kalau sama Rasulullah SAW gitu ya. Ceritalah mereka nih satu persatu tentang mimpinya. Nah, suatu pagi beliau bercerita, semalam aku didatangi oleh dua malaikat. Mereka membangunkan aku dan berkata, yuk kita pergi, kata malaikatnya. Nah, iya, ini pernah dibahas juga. Kalau sholatnya di bis bagaimana gitu ya. Ntar ya, ntar ya. Semalam aku didatangi oleh dua malaikat. Mereka membangunkan aku dan berkata, mari kita pergi. Lalu berangkatlah aku bersama keduanya. Di tengah perjalanan, kami mendapati seorang pria yang tengah berbaring. Tepat di sampingnya berdiri seseorang yang membawa sebongkah batu besar. Ini perhatikan banget ini, nauzubillah ya. Jadi Nabi lagi jalan, di tengah jalan lihat seorang laki-laki sedang berbaring. Lagi berbaring gitu, di sampingnya ada orang yang bawa batu gede. Lalu batu itu dijatuhkan tepat di atas kepala si pria pertama tadi sampai pecah kepalanya. Lalu batu itu jatuh menggelinding. Orang kedua mengikuti batu itu. Diambil lagi. Kembali kepada orang pertama tadi, dia dapatin kepala pria itu udah pulih. Diulang lagi, jatuhin batu lagi sampai hancur kepalanya. Seperti itu ya. Kemudian aku bertanya kepada malaikat. Subhanallah ini apa? Kata Rasulullah. Kata malaikat, pergi yuk, pergi, pergi. Belum dijawab sama malaikat. Ingat ya, Dev, Rahen, semuanya ingat. Kisah pertama tadi, laki-laki yang lagi berbaring, kepalanya ditimpuk apa dijatuhin batu besar sampai kepalanya pecah. Itu kisah pertama. Kisah kedua nih, maka kami pun pergi. Lalu kami dapati seorang pria yang tengah berbaring, terlentang, sambil bersandar pada tengkuknya. Jadi benar-benar gitu ya. Tiba-tiba ada orang lain berdiri tepat di atasnya dengan membawa pengait dari besi. Pengait ya teman-teman, ingat kan ya kayak pancingan gitu tuh, tapi ini versi gedenya. Kait pancing gitu tuh kan ngeri banget ya. Dia mengarah kepada salah satu dari bagian wajah dari orang pertama tadi. Jadi begini nih, dikoyaklah mulutnya sampai ke tengkuknya. Sret, mau sebentar ya. Setelah itu mulutnya sampai ke tengkuk, hidungnya sampai ke tengkuk, matanya sampai ke tengkuk. Ngeri banget ya sih. Setelah itu dia beralih kepada bagian wajah yang lain, lalu melakukan hal yang sama. Tidaklah dia selesai mengoyak bagian wajah tersebut, melainkan bagian wajah yang dikoyak tadi udah pulih. Jadi kalau ketika dia berpindah ke kiri, udah dikoyak-koyak, ini pulih. Balik lagi ke sini, koyak-koyak lagi, ini pulih kayak gitu. Sampai pulih, lalu dikoyak kembali bagian wajah tersebut. Nabi pun nanya lagi,
Subhanallah, ini apaan? Kata Nabi. Dua ya, kata malaikat, yuk pergi, pergi. Maka kami pun pergi. Selanjutnya kami sampai ke suatu bangunan seperti tungku. Tahu kan ya bangunan seperti tungku kayak gimana ya, Win? Yang bangunan-bangunan lama ya, kayak kayak kaum apa itu iglo gitu ya, yang apa sih namanya? Iglo, iglo yang di itu yang di kutub itu. Nah, jadi kayak tungku, bangunnya kayak tungku. Oh ya, ya, ya. Ya, perawi mengira Nabi SAW berkata terdengar darinya, kata Nabi ketika lewatin bangunan seperti tungku ya. Nabi dengar dan itu hiruk pikuk dan suara-suara. Lalu kami tengok ke dalamnya, ternyata di dalamnya terdapat kaum pria dan wanita yang telanjang. Lalu muncullah kobaran api dari bawah mereka. Saat hal itu terjadi, mereka teriak-teriak. Aku pun bertanya, siapa mereka? Kata Nabi. Tiga ya. Maka mereka bilang, yuk pergi, pergi, kata gitu. Maka kami pun segera pergi. Setelah itu kami mendatangi sebuah sungai. Aku sih yang menciptakan kisah ini ya, yaitu Samurah bin Jundub tadi. Aku kira Nabi SAW mengatakan warnanya merah, seperti darah sungai tadi. Dalam sungai itu terdapat seseorang yang sedang berenang. Nah, perhatikan ya, bayangin. Di sungai itu yang katanya warnanya merah kayak darah tadi, ada orang lagi berenang. Terus di tepiannya itu ada orang lain yang sedang mengumpulkan batu-batuan dalam jumlah banyak. Beberapa saat kemudian, orang yang berenang tadi menepi dan mendatangi si pengumpul batu tadi. Nah, kemudian dibuka mulutnya dan menyuapkan batu-batu tersebut. Lalu dia pergi dan berenang kembali. Jadi si yang berenang tadi di sungai yang kayak darah tadi mau sampai ke tepian, di tepian banyak orang yang lagi ngumpulin batu-batu, dia buka mulutnya disuapin batu-batu tadi. Udah penuh, dia berenang lagi kayak gitu. Setiap kembali kepadanya, dia buka mulutnya lantas orang lainnya menyiapkan batu-batu tersebut. Aku pun tanya lagi, siapakah kedua orang tersebut? Kata Nabi SAW. Mari kita pergi, kata malaikat. Maka kami pun bergegas pergi. Sesudah itu kami datangi seorang pria yang buruk rupanya. Mungkin nih, dengar ya. Mungkin seburuk-buruk pria yang pernah kalian lihat, nih kata Nabi. Di sisinya terdapat neraka. Jadi di dekat orang tadi ada neraka. Bahkan dia mengobarkannya, lalu dia mengitari neraka tersebut. Aku pun bertanya kepada kedua malaikat, siapa itu? Kata malaikat, ayo pergi, ayo pergi. Nah, kami pun pergi sampai ke suatu taman yang subur dan banyak tumbuh pepohonan. Di dalamnya terdapat semua jenis warna musim semi. Di tengah kebun ada seorang pria yang tinggi postur tubuhnya. Hampir-hampir aku tidak melihat kepalanya saking tingginya gitu ya. Kepala yang menjulang ke langit. Di sekitar orang tadi ada anak-anak. Belum pernah aku melihat anak-anak sebanyak itu, kata Nabi. Sebanyak itu. Kata Nabi, siapa ini? Kata malaikat, yuk kita pergi. Kemudian kami pergi. Akhirnya kami sampai di taman yang sangat luas. Belum pernah aku melihat sebuah taman yang lebih besar dan lebih indah dari taman tersebut. Maka kata keduanya, masuklah ke dalamnya. Maka kami masuklah ke dalam taman tersebut. Hingga kami sampai ke suatu kota yang dibangun dengan bata emas dan perak. Kami mendatangi gerbang kota dan minta izin untuk masuk. Gerbang pun dibuka untuk kami. Kami masuki kota tersebut dan disambut oleh sejumlah pria. Nih perhatikan ya, separuh tubuh mereka sangat elok, seperti seelok-eloknya pria yang pernah kalian lihat. Adapun separuh lainnya sangat jelek, seperti sejelek-jelek pria yang pernah kalian lihat. Kedua malaikat tadi berkata kepada mereka, pergi dan berendam di sungai itu. Nah, sungai yang dimaksud apa? Sungai yang lebar dan airnya terus mengalir. Airnya bagikan susu karena sangat putih. Mereka pun pergi ke sungai tersebut, berendam di dalamnya, lalu kembali kepada kami. Tiba-tiba kejelekan yang terdapat pada tubuh mereka lenyap seketika. Nah, perawi berkata, kedua malaikat itu berkata kepadaku, ini adalah surga Adnan. Di sanalah tempat tinggalmu. Aku tengok ke atas, ternyata terdapat sebuah istana seperti awan putih. Itulah tempat tinggalmu, tegas kedua malaikat tadi. Pun berkata kepada keduanya, tapi langsung disela. Semoga Allah memberkahi kalian. Lalu keduanya membiarkan aku hingga aku berusaha memasukinya, tapi mereka berseru, tidak, tidak sekarang. Tapi nanti kamu akan masuk, kata malaikat tadi. Jadi ini mimpi ya. Nah, aku berkata kepada kedua malaikat tadi, malam ini aku telah melihat keajaiban. Apa sebenarnya yang telah kulihat seperti tadi? Oh, minyak adik Ican, tolong dikasih sodok ya. Dia makan. Kasih dia makan. Kemudian mereka berkata, nih ini pertama yang kejadian tadi, yang laki-laki yang ditimpain batu tadi sampai kepala pecah. Karena akan jelaskan kepadamu. Pria pertama yang kau datangi,
yang kepalanya pecah tertimpa batu adalah pria yang mengambil Quran, tapi dia menolak menghafalnya dan menolak untuk mengamalkan isinya. Dan dia tidur dan lalai dari sholat wajib. Jadi orang ini paham Quran. Ada banyak orang kayak gitu zaman sekarang ya. Udah paham nih dari kecil, udah pernah ngaji segala macem. Tapi ketika dia gede jadi orang yang nggak pernah sholat. Gitu loh. Nggak pernah ngambil Quran. Jadi orang tadi tidur lalai dari sholat wajib. Jadi orang yang ninggalin sholat wajib, kemudian dia nggak pernah mengamalkan Quran. Bukain sayang. Kemudian mereka melanjutkan. Pria selanjutnya yang engkau jumpai, yang disobek dari mulut sampai ke tengkuk, dari hidung sampai ke tengkuk, dan dari mata sampai ke tengkuk adalah pria yang pada pagi hari keluar dari rumahnya, lalu dia berbuat dusta dengan suatu kedustaan yang sampai ke berbagai penjuru dunia. Siapa nih, Win? Buzzer. Ini buzzer nih, yang suka ngarang-ngarang berita, bikin fitnah, sampai nyebar ke seluruh dunia. Ini yang kayak gini nanti di neraka itu, di akhirat itu dipakein kait mulutnya sampai ke tengkuk, mata sampai ke tengkuk, gitu loh. Nauzubillah semua, nauzubillah. Pokoknya orang yang gemar menyebarkan kedustaan, kebohongan. Kemudian yang gedung kayak kuali tadi, yang kayak gedung kayak kuali ya, yang ada kaum pria dan kaum wanita yang telanjang dalam bangunan seperti tungku, ada siapa? Para pezina. Pria yang berenang yang disuapin batu tadi siapa? Orang yang makan riba. Laki-laki yang jelek bentuknya tadi, yang sisi sini jelek, yang dibilang para nabi. Mungkin aku nggak pernah ngeliat sosok laki-laki sejelek itu gitu ya. Sejelek-jelek laki-laki yang pernah kulihat, kata Nabi. Yang di dekat dia dan neraka itu siapa ternyata? Dia adalah malaikat Malik. Ya, malaikat Malik penjaga neraka. Nah, pria tinggi yang dilihat sama Nabi yang menjulang sampai hampir-hampir nggak ngeliat kepalanya yang dikelilingi oleh anak-anak banyak siapa? Dia ada Nabi Ibrahim. Anak-anak itu siapa? Itulah anak-anak yang lahirnya yang meninggalnya ketika mereka belum balik. Ya, mulai dari bayi umur berapa bulan, setahun, 2 tahun kayak gitu. Selama dia belum balik, dia nanti akan menjadi anak-anak yang apa namanya main-main sama Nabi Ibrahim di langit kelima seperti itu. Makanya kan kalau kita boleh bilang kalau orang yang ditinggalin anak, oh, semoga dia udah di surga, segala macam. Udah aman, udah bahagia dia mah, gitu ya. Cuman memang yang namanya ujian kehilangan nyawa itu, subhanallah, ujian paling berat. Nggak ada yang paling berat buat orang tua yang kehilangan anaknya tuh. Apa ya? Nah, kemudian, gimana dong kalau anak-anak kaum musyrikin yang meninggal, apakah juga kayak begitu? Kata Rasulullah, begitu juga dengan anak-anak kaum musyrikin. Karena kan dia meninggalnya dalam kondisi belum balik. Nah, gimana kaum yang separuh tubuhnya cakep, separuh tubuh jelek, itu siapa? Itu kaum yang mencampur amal solehnya dengan amal buruk, tapi Allah memaafkan mereka. Itu sih, itu ya tadi ya contoh akibat-akibat maksiat yang dilakukan ternyata kita lihat tadi dalam mimpi pun Nabi SAW dikasih tahu. Itulah hasilnya orang yang paham Quran tapi dia nggak ngamalin, dia nggak ngapalin, dan dia juga nggak melakukan sholat wajib. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Yuk kita tanya jawab kesian ini soalnya panjang banget. Nah, oh ini tadi pertanyaan Tika tentang kalau gimana kalau di perjalanan jauh nggak bisa diri pas duduk di karena kan memang goyang-goyang. Apalagi juga kiblat kita juga nggak tahu ya pasti kan nih belok-belok kan. Oh itu boleh sambil duduk. Nah sholat di dalam bis itu niatnya hanya sebagai dihormati waktu. Sholatnya hanya sebagai menghormati waktu sholat yang ada. Nah ketika Oh, dia turun dari bis kalau masih ada waktunya dia harus mengulangnya kembali. Itu Tika. Gitu ya karena tadi ya kondisinya memang pertama nggak bisa ngadep kiblat benar-benar nggak bisa diri maka boleh sambil duduk tapi niatnya cuma menghormati waktu. Nah ketika di bis itu kan misalnya datang waktu sholat jadi niatnya cuma menghormati waktu sholat. Kalau turun masih ada waktunya harus disegerakan melakukan sholat tersebut diulangin lagi gitu ya karena gitu fikirnya Mbak Tika insya Allah jelas ya. Ada yang mau nanya lagi? Kalau nggak nanya saya lanjutin. Kita ke poin 21. Poin 21 siapa mau baca? Mbak Yusnia? Poin 21, mau baca nggak? Mbak Yusna atau Mbak Iis? itu kan masih jalan. Ya, Pak Iyaki, Mbak Tika. Mbak Mirna, apa kabar? Oh enggak, lagi ini ya, nemenin suami.
Ayo mumpung kolaborasi ini kelas, jadi seharusnya banyak banyak pertanyaan ya. Iya, ayo Mbak Nova. Baca poin 21 Mbak Nova. Baik, Om. Ya, monggo. Poin Ma- 21 ya. Maksiat menjadi penyebab kerusakan. Di antara dampak dari dosa dan maksiat adalah menyebabkan kerusakan di bumi, baik di udara, air, pertanian, buah-buahan, maupun tempat tinggal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar." Mujahid berkata, "Jika orang zalim menjadi penguasa, pasti dia akan berbuat kerusakan dan kezaliman. Akibatnya Allah menahan hujan sehingga binasalah tanaman dan binatang ternak. Padahal Allah tidak menyukai kerusakan." Setelah itu beliau membaca firman Allah, "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar." Selanjutnya dia berkata lagi, "Ingatlah demi Allah, itu bukanlah laut laut kalian. Akan tetapi yang dimaksud dengan laut adalah setiap kampung yang berada di atas tepian air." Ikrimah berkomentar, "Tampak kerusakan di daratan dan laut. Ingatlah, aku tidak mengatakan bahwa yang dimaksud adalah laut kalian. Akan tetapi yang dimaksud adalah setiap kampung yang berada di atas tepian air." Qatadah berpendapat yang dimaksudkan dengan darat adalah penduduk daerah pedalaman, sedangkan sedangkan yang dimaksud dengan laut adalah penduduk desa dan tanah subur yang dekat dengan air. Saya menambahkan, Allah pun menamakan air yang segar dengan lautan. Allah berfirman, "Dan tiada sama antara dua lautan, yang ini tawar, segar, sedap, minuman, dan yang lain asin lagi pahit. Tidak ada laut yang manis dan tidak mengalir di dalamnya di alam ini. Namun yang ada adalah sungai yang mengalir. Air yang tidak mengalir adalah laut yang asin. Kampung yang berada di atas tepian air yang mengalir dinamakan dengan air tersebut." Baik. Jazakillah khair Mbak Nova. Jadi Thank ini you. udah jelas ya, udah jelas. Sekarang pun kita bisa lihat akibatnya. Maksiat itu kan sesuatu perbuatan yang jauh dari rahmat Allah. Maksiat itu perbuatan yang Allah gak suka. Ya tadi merusak bumi gitu kan. Nah, di sini dampak dari dosa dan maksiat adalah menyebabkan kerusakan di bumi, entah dia di udara, di air, pertanian, buah-buahan maupun tempat tinggal. Ya, berapa banyak orang juga tempat tinggal jadi rusak gara-gara misalnya ada yang buang sampah sembarangan, kemudian menyumbat saluran air, ya kan? Kemudian akhirnya banyak pada macet, mampet, misalnya sumurnya mampet, WC-nya segala macam, itu kan kerusakan kan? Tadi ya, kalau kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat, contoh entengnya gini loh, apalagi tetangga ya. Tetangga itu kan kalau kata Nabi SAW, setiap kali Jibril turun memberikan wahyu, ya nyampein wahyu dari Allah Ta'ala, pasti diawali dengan kata-kata muliakan tetangga. Muliakan tetangga gitu. Selalu pesannya untuk muliakan tetangga. Betapa besarnya hak tetangga. Maka tadi, artinya ketika kita hidup bertetangga itu, sampai dibilang tadi rusak rumah, tempat tinggal, ya, misalnya ada ulah tetangganya, yang bikin tetangganya rugi, itu juga dosa. Karena tetangga itu punya hak untuk dijaga kehidupannya, kehormatannya, segala macam. Itu contoh hablum minanas kita dari skala yang paling kecil. Makanya skala paling gedenya apa ya? Bukan sekedar tetangga lagi, satu kampung, satu pulau dirusak sama para pelaku maksiat. Nauzubillah ya. Nah, tadi ya, demi Allah bukanlah laut kalian, tapi laut setiap kampung yang berada di atas tepian air. Jadi ada satu satu kampung, satu pulau bisa rusak seperti itu. Ibnu Zaid berpendapat bahwa yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala telah tampak kerusakan di darat dan laut adalah maksudnya apa? Dosa-dosanya. Ya, udah tampak nih akibat dosa-dosa. Oh, kena semut ini. Nah, kemudian saya menegaskan bahwa kakinya saya yang kena semut. Ya.
Maksud beliau adalah dosa sebagai sebab kerusakan yang tampak. Tapi demikian, kalau beliau berpendapat bahwa kerusakan yang tampak adalah dosa-dosa itu sendiri, maka huruf lam yang ada dalam firman Allah Ta'ala di liyuziqahum ba'dalladzi amilu, ya, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka sendiri adalah huruf lam akibah wa ta'lil. Jadi maksudnya kalau di dalam bahasa Arab itu ada kaidah-kaidah ya. Penempatan alif lam itu dia bisa berbeda arti. Ya, di sini huruf alif lam ini maksudnya dia menunjukkan ada hukum sebab dan akibat. Ya, alasannya kenapa seperti itu? Ternyata gara-gara maksiat, gara-gara dosa mereka, maka ada kerusakan yang diakibatkan di muka bumi. Menurut pengertian pertama, yang dimaksud dengan kerusakan adalah kekurangan, kejahatan, dan penyakit yang Allah ciptakan di bumi ketika para hambanya bermaksiat. Setiap kali mereka melakukan satu dosa, Allah menjatuhkan hukuman bagi mereka. Ya contoh deh, yang boti-boti, apa itu? Yang Allah kasih hukumannya. Nauzubillah ya, nauzubillah banget. Ada yang bilang ketika mereka naik kereta, baunya kayak bau jamban busuk segala macem lah gitu kan. Nauzubillah, pokoknya Mbak, sebenarnya dosanya mereka udah tahu. Nggak mungkin mereka nggak ada teman-teman mereka yang merasakan penyakit itu. Tapi itu tadi ya, terlalu lemah dengan bisikan setan gitu ya, dengan syahwatnya, maka mereka meneruskan hal tersebut. Padahal udah banyak banget yang bersaksi bahwa kalau udah terjun ke dunia kayak gitu tuh nggak akan lama umur mereka gitu ya. Tapi nauzubillah ya, memang setan tuh benar-benar musuh yang nyata. Maka di sini sebagian salaf berkata, setiap kali kalian berbuat dosa, maka Allah Ta'ala memberikan hukuman dari kekuasaannya untuk kalian. Secara zahirnya, ini maksud dengan kerusakan adalah dosa-dosa serta konsekuensinya. Ya, seperti inilah keadaan kita. Walaupun demikian, kita cuma merasakan sebagian kecil akibat dari perbuatan kita. Sekiranya kita merasakan seluruh akibat perbuatan kita, maka tidak ada seekor binatang melata pun yang dibiarkan hidup di muka bumi ini. Bahasanya gini loh, kalau Allah mau hukumnya adil banget, sesuai dengan kadar dosa kita, bumi ini hangus gitu loh. Nggak akan ada hewan yang bisa hidup, saking dosa kita tuh bejibun gitu ya. Makanya Allah cuma timpain sedikit. Kenapa? Saking aja ada makhluk-makhluk lain yang nggak berdosa, yang jangan sampai kena efek dari perbuatan dosa manusia-manusia di atasnya gitu, yang tinggal di atas bumi. Di antara dampak maksiat bagi bumi adalah terjadinya tanah longsor, gempa bumi, dan berkahnya dihilangkan. Rasulullah SAW pernah melewati daerah kaum Samud. Beliau melarang para sahabat untuk memasuki daerah tersebut, kecuali dalam keadaan menangis. Jadi kalau teman-teman masuk ke suatu daerah, ya misalnya kayak lagi keluar negeri, ke daerah yang teman-teman tahu di situ mungkin pernah terjadi azab. Contoh misalnya kayak ke Padang nih, ke tempat yang misalnya Maling Kundang gitu kan. Nah kita harus memasuki tempat itu dengan apa namanya, menangis. Kenapa? Jangan 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 pernah kita bergembira ketawa-tawa di tempat yang dulu pernah terjadi azab gitu. Ya. Kemudian di sini Rasulullah mencegah para sahabat lewatin daerah itu kecuali dalam keadaan menangis. Kemudian beliau juga mencegah para sahabat dari meminum air kaum Samud itu. Jadi ketika mereka ke daerah kaum Samud, minum airnya juga jangan. Nimba di sumur-sumurnya juga jangan. Sampai-sampai beliau memerintahkan agar adonan tepung yang dibuat dengan air mereka kasihin ke unta aja, jangan dimakan sama manusia gitu. Larangan ini karena apa? Karena air tadi telah terkena dampak kesialan dosa mereka. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kekurangan dan kerusakan yang terjadi pada buah-buahan pun merupakan dampak dari kesialan dosa. Jadi mungkin kayak kita introspeksi diri ya, punya misalnya kita tinggal di desa nih, buah-buahan cepat rusak atau apapun, ternyata itu efek dosa kita gitu ya, efek dosa manusia di sekitar situ. Di dalam musnadnya Imam Ahmad menyebutkan penggalan suatu riwayat. Beliau berkata, ada sebutir biji gandum yang besarnya seperti biji kurma di dalam gudang penyimpanan Bani Umayyah. Biji tersebut terdapat dalam kantung yang di atas tertulis, inilah yang pernah tumbuh pada zaman keadilan. Banyak kerusakan yang terjadi pada tanaman yang diciptakan oleh Allah karena dosa-dosa para hamba. Saat diberitahu oleh suatu jamaah dari para syekh yang tinggal di padang pasir, bahwa buah-buahan yang dulu mereka dapatkan lebih besar daripada yang saat ini.
Mayoritas kerusakan yang menyerang tanaman tidak dikenal oleh mereka sebelumnya. Dengan kata lain, kasusnya masih tergolong baru. Maksiat juga memiliki dampak buruk terhadap bentuk dan ciptaan. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi dalam jami'nya dari Nabi SAW, Allah menciptakan Adam dengan tinggi mencapai 60 hasta menjulang ke langit. Setelah itu tinggi para makhluk terus-menerus berkurang sampai saat ini. Gimana yang mungil ya? Ya, jadi memang semua serba berkurang. Buah-buahan berkurang gedenya, gitu ya. Manusia pun berkurang tingginya. Jika Allah ingin mensucikan bumi dari orang-orang zolim, para penjahat, dan para pengkhianat, maka pasti dia mengeluarkan salah seorang hamba di antara hamba-hambanya dari kalangan ahlul bait Nabi. Hamba pilihannya itu lalu memenuhi bumi dengan keadilan. Sebagaimana bumi dulu dipenuhi dengan kezoliman. Dia membunuh Al-Masih Ad-Dajjal dan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dia menegakkan agama yang dengannya Allah Ta'ala mengutus Rasulnya. Bumi mengeluarkan berkahnya dan kembali seperti dulu. Jadi sebenarnya kalau dibilang kayak sekarang nih orang tanam tanaman tuh kayaknya mungkin nggak atau apa gagal atau nggak bisa kayak dulu gedenya segala macem, itu tadi tanahnya mungkin kurang keberkahan. Subhanallah ya, serem juga ya. Nah, kemudian di sini sampai-sampai sekelompok orang terasa cukup memakan satu buah delima dan bernaung dengan kulitnya. Setan dan anggur beratnya sama dengan beban unta. Dan unta yang masih kecil cukup untuk dimakan banyak orang itu dulu. Waktu semuanya masih berkah gitu ya. Demikianlah kalau bumi tersucikan dari maksiat, akan tampaklah di dalamnya keberkahan dari Allah Ta'ala. Sebaliknya, keberkahan ini terhapus oleh dosa-dosa dan kekufuran. Jadi yang bikin tanah kita kurang berkah adalah dosa-dosa kita sendiri. Tidak diragukan lagi bahwa dampak dari hukuman yang Allah turunkan di bumi tetap mengalir dan terus mencari dosa-dosa yang sepadan dengannya. Dia merupakan bekas peninggalan dari kejahatan-kejahatan yang para umat terdahulu diazab dengannya. Bencana yang ada di bumi merupakan bagian dari peninggalan azab Allah. Seperti halnya maksiat adalah bagian dari sisa-sisa kejahatan. Jadi, sesuailah hikmah dan hukum alam yang telah Allah tetapkan, baik awal maupun akhirnya. Hukuman yang besar untuk kejahatan yang besar, dan hukuman yang ringan untuk kejahatan yang ringan. Demikianlah Allah Ta'ala memberi keputusan terhadap hambanya di alam barzah dan negeri pembalasan. Perhatikanlah persahabatan, posisi, dan tempat kembalinya setan. Ketika dia menemani dan menguasai seorang hamba, dicabutlah keberkahan dari umur, amal, perkataan, dan rezeki si hamba tersebut. Jadi waktu kita di dunia nih, setan tuh nemenin banget. Kalah yang punya bestie pokoknya. Dia sebesti-bestinya bestie tuh setan. Kenapa? Sebesti-bestinya kita. Nih Teh Prita nih sama Bundi misalnya. Bestie banget dia. Tapi kan tetap Teh Prita mah sehari-hari kemana, si Bundi kemana gitu kan, Win? Padahal bestie kan. Iya, Kalau setan lebih bestie lagi, kenapa? Dia tidur ditemenin, dia ke WC ditemenin. Kurang setia apa lagi setan sama manusia gitu kan. Tapi entar nih di akhirat nanti ya, ketika ketaatan kepada setan menimbulkan dampaknya di bumi, maka hilanglah berkah dari setiap tempat yang di dalamnya tampak ketaatan kepada setan. Demikian pula dengan tempat tinggal setan. Mengingat di dalam neraka tidak ada ketentraman, kasih sayang ataupun berkah. Nanti di neraka nanti justru setan bilang apa? Iya, aku nggak ikut-ikutan. Padahal di sini segitu bestinya dia menemani manusia. Kata setan, aku nggak pernah maksakan untuk melakukan itu. Aku cuman bisik-bisikin doang. Tetap kan yang lakukan kamu gitu. Gila ya, kurang ajar setan itu ya. Itulah setan kira-kira. kamu. Setan Iya. kamu. Jadi untuk kita-kita yang semoga Allah Ta'ala ngampuni kita semua ya. Untuk kita yang Amin. masih selalu mendengarkan bisikan setan ya, melakukan dosa dan kemaksiatan, maka kalau ada sesuatu yang terjadi di lingkungan kita, benar-benar nih kalau kitab ini ngajarin kita introspeksi ke diri sendiri. Ini gue bisa melakukan apa nih? Ini anak-anak gue bisa ngapain nih? Ini habis ngapain nih suamiku? Kayak gitu loh. Jadi kalau memang ada kerusakan-kerusakan di tempat tinggal kita, ternyata memang itu juga akibat dari dosa dan kemaksiatan kita sendiri. Berarti aku pernah baca tuh di threads tuh. Dulu waktu kecil takut sama setan, begitu udah gede temennya kayak setan. Kurang asem bener. Gitu. Kacau ya, setannya minder ya.
Nah, kalau emang nggak ada yang bertanya, saya lanjut lagi. Dampak dosa itu, dampak dosa itu. Oh iya, Wak, iya, Ki. Dampak dosa itu, dampak maksiat adalah apa? Hilangnya kecemburuan hati. Ya, hilangnya kecemburuan hati. Contoh gini deh, eh, ketika seseorang nanya sama Syekh, kenapa kalau dulu babi haram itu wajar, kata dia. Karena mungkin belum dicek makanannya, masih sembarangan gitu kan. Karena memang babi suka makan kotoran sendiri kan. Tapi kan zaman sekarang udah beda, Syekh. Babi itu dijaga makannya, dikasih yang bagus-bagus, tempat tinggal, segala macam bersih banget deh pokoknya gitu. Kenapa masih diharamkan makan babi? Maka Syekh tadi nyuruh orang yang bertanya tadi, udah besok bawa 2 ekor babi jantan dan 1 ekor iya 2 ekor babi jantan dan 1 ekor babi betina. Terus bawa juga 2 ekor ayam jantan dan 1 ekor ayam betina. Itu kata si Syekhnya. Buat apaan? Bawa aja kata dia gitu. Bawalah besok. Bawa 2 ekor ayam jantan dan 1 ekor ayam betina. Lalu 2 babi jantan dan babi betina. 1 babi betina. Lalu kata syekhnya tadi, coba tuh ayam jantan yang 2 sama 1 ayam betinanya lepas tiga-tiganya di satu satu tempat lah gitu kan. Apa yang terjadi? Maka ayam jantan yang 2 tadi berantem ngerebutin ayam betina. Ya, berantem lah sampai salah satu dari keduanya itu udah loyo banget lah. Berarti yang menang yang dapat betina. Selesai, belum sampai teler banget lah Syekh tuh menyudahi biar nggak kenapa-napa dibawa lah. Karena masukin 3 babi tadi, yang 2 jantan dan 1 betina. Apa yang terjadi? 2 babi jantan tadi saling bahu membahu, justru mereka bekerja sama untuk ngerjain 1 babi betina. Itu yang dilihat. Kalau ayam jantan tadi kan mereka bertarung, salah satu pengen dapetin ayam betina. Kalau babi saling bantuin berdua tadi justru buat ngerjain babi betina. Nah, Ngeroyok. kata siapa? Lihat tuh, babi itu tidak ada kecemburuan, ya, tidak ada kecemburuan, gak ada sifat gentlenya. Justru dia dengan liciknya kerjasama untuk ngerjain 1 betina. Gak ada yang namanya untuk memiliki sendiri gitu loh. Lihat orang yang makan babi, banget di bule-bule itu. Apakah mereka punya kecemburuan istri dilihatin sama orang? Pakai bikini, pakai BH, ya kan? Makin terbuka, kadang-kadang mereka tetap bangga, makin bangga bahwa istrinya tuh mulus, cantik, kenceng, ya payudaranya montok misalnya. Coba kalau di Islam, kalau udah paham agama, biar kata istri udah pakai jilbab juga, nggak sembarangan dikasih keluar rumah kan gitu kan. Nah, itu tadi. Maka maksiat mematikan kecemburuan hati. Ya, apapun yang kita makan juga mempengaruhi dari karakter kita juga. Itu kata saya kayak gitu. Apa yang masuk ke dalam tubuh kita mempengaruhi kita. Jika orang yang makan babi, maka karakter babi pun mau nggak mau mempengaruhi si yang makan tadi. Makanya nggak ada kecemburuan dalam hati dia. Dia di antara dampak dosa yaitu mematikan api cemburu dari hati yang merupakan sumber kehidupan dan kebaikan bagi jiwa manusia. Cemburu itu perlu loh, perlu ya asal sewajarnya. Seperti panasnya naluri bagi kehidupan seluruh badan. Panas dan api cemburu mengeluarkan kejelekan dan sifat-sifat tercela dari hati. Seperti proses penempaan yang mengeluarkan kotoran emas, perak, dan besi. Orang yang paling mulia, paling bersungguh-sungguh, dan paling tinggi kemauannya adalah orang yang paling cemburu kepada dirinya sendiri, orang-orang terdekatnya, dan manusia pada umumnya. Jadi kalau orang mulia itu, orang sungguh-sungguh pasti cemburu. Kenapa? Jangan sembarangan keluar rumah anaknya, anak perempuannya, istrinya. Kan kayak gitu, pasti dijagain kan. Nah, itulah sebabnya Nabi SAW adalah orang yang paling cemburu kepada umatnya. Bahkan Allah Ta'ala lebih cemburu lagi daripada Nabi SAW. Tercantum dalam As-Sahih, bahwasanya beliau bersabda, apakah kalian heran dengan kecemburuan Sa'ad? Sungguh aku lebih cemburu dari dia. Sedangkan Allah lebih cemburu lagi dibandingkan aku. Jadi di sini ada yang ngomong, ya Rasulullah di saat itu ya, saat itu cemburuan banget gitu. Istri nggak boleh banget keluar rumah segala macam lah kayak gitu. Nah, Nabi bilang, heran lihat saat pencemburu. Aku lebih pencemburu lagi dari saat, gitu kata Rasulullah SAW. Maka masih dalam kitab As-Sahih, beliau bersabda ketika khutbah sholat gerhana, wahai umat Muhammad, tidak ada yang lebih cemburu daripada Allah ketika salah seorang dari hambanya
yang pria ataupun wanita melakukan zina. Jadi dosa itu sebenarnya bukan masalah apa-apa. Dosa itu menyakiti Allah gitu loh. Kalau tuh cemburu banget ya ampun sampai segitunya ya. Bahasanya nggak takut banget sama aku gitu. Aku udah atur jangan. Aku bilang di Quran lah taqrabu zina, jangan deketin zina. Kok ini malah melakukan? Gitu ya. Sebenarnya kita bikin bikin Allah marah tuh dosa itu karena kita bikin Allah marah, bikin Allah cemburu. Segitu cintanya kita sama makhluk sampai rela melakukan apapun yang Allah nggak ridhoi. Nauzubillah. Dalam kitab yang sama yaitu As-Sahih beliau bersabda, tidak ada yang lebih cemburu daripada Allah. Oleh sebab itu, dia mengharamkan perbuatan-perbuatan keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Tidak ada yang lebih menyukai uzur atau alasan daripada Allah. Maksudnya apa teman-teman? Coba deh. Nggak ada yang lebih menyukai uzur daripada Allah. Artinya apa? Ketika kita dengan sesama muslim, ya misalnya kita tersinggung sama kata-katanya, kita harus punya uzur. Oh mungkin dia nggak sengaja. Oh mungkin dia bercanda. Oh mungkin dia nggak nyadar. Kayak gitu loh. Harus banyak memberikan uzur kepada saudara kita. Jangan bikin asumsi sendiri, uzonan, baper kayak gitu ya. Ini Allah paling suka hamba yang gampang memberikan uzur kepada saudaranya. Maka karenanya dia mengutus para rasul sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan. Tidak ada pula yang lebih mencintai pujian daripada Allah. Oleh sebab itu, dia memuji dirinya sendiri. Nah, hadis di atas menggabungkan antara cemburu yang asalnya adalah membenci kejelekan dan kecintaan terhadap alasan. Hal ini memberikan konsekuensi kesempurnaan keadilan Allah, ya kasih sayang dan kebaikannya. Walaupun Allah sangat pencemburu, dia menyukai jika hambanya mengumpulkan alasannya, lalu menerima alasan tersebut. Dia tidak serta-merta menghukum para hambanya karena mereka mengerjakan perkara-perkara yang dicemburinya, sampai dia memberikan alasan kepada mereka. Oleh sebab itu, dia mengutus para rasulnya dan menurunkan kitab-kitabnya sebagai argumentasi dan peringatan. Jadi maksudnya gini teman-teman. Jadi kalau kita punya kitab, kita pelajari, kita bisa jadi hamba yang insya Allah bisa berargumentasi gitu loh. Bisa punya alasan kenapa kita lakukan itu. Kayak contoh gini, di kitab Tauhid ya, seorang hamba tahu dia itu nggak punya banyak kebaikan. Bahkan dia merasa memang dia nggak pernah melakukan sholat atau mungkin sholatnya bolong-bolong lah gitu ya. Lalu dia takut banget nih. Dia merasa kayaknya eh, sampai mati takutnya ntar dia jadi hamba yang masuk neraka gitu loh. Nah dia punya pikiran mendingan dia kalau mati dibakar aja pikiran dia. Tadi bilang sama keluarganya ntar kalau aku mati bakar tubuhku. Bakar sampai nggak bersisa. Misal masih ada tulangnya, ancurin, bakar lagi, pokoknya sampai jadi abu semuanya. Kalau udah jadi abu, kamu pergi ke tempat yang luas gitu ya, kayak lautan gitu, sebarkan ke 4 penjuru lah, gitu ya, ke utara, selatan, pokoknya abunya biar nggak bersisa. Pas dia udah lakukan itu, tiba-tiba di hadapan Allah Ta'ala dia nongol lagi jadi sosok yang utuh. Jadi kayak film itu loh, futuristik gitu ya. Bayang gak Win? Si hamba tadi udah dibakar sampai jadi abu, pikiran dia nih, dia nggak akan ketemu sama Allah. Karena dia takut, dia punya dosa gitu ya. Atau seret udah disebar abunya, cet, dia nongol di hadapan Allah dengan kondisi badan yang utuh. Dia bingung dong, aku utuh gitu kan. Maka Allah Ta'ala bertanya, kenapa kamu lakukan itu? Kenapa kamu bakar badan kamu? Kenapa apa kok jadi abu kayak gitu deh? Apa kata hamba tadi? Karena aku nggak punya kebaikan yang banyak ya Rob. Aku banyak dosaku tuh banyak banget tadi gitu. Terus ya maka aku bakar diriku ketika aku mati aku suruh keluargaku bakar. Biar apa? Biar aku nggak ketemu engkau ya Rob. Lah, kenapa emang kamu nggak pengen ketemu aku? Aku takut ya Rob dosaku banyak banget kata dia. Kenapa kamu takut? Kenapa kamu sadar dosamu banyak nggak takut sama aku ya kan engkau punya azab ya Rob. Jadi aku takut di azab. Itu di situ disebutkan dalam hadisnya Allah itu tersenyum loh Mbak. Kenapa? Hamba ini takut sama Allah berarti dia masih punya tauhid. Ya berarti dia masih punya tauhid. Dia percaya Allah itu punya azab. Dia percaya dia tuh kalau dia nggak punya amalan pasti ada konsekuensinya. Justru apa? Justru dia masuk surga. Allah kasih dia masuk surga gara-gara punya tauhid itu. Berarti di sini yang kita tangkap apa? Makanya jadi orang berilmu. Kalau jadi orang berilmu, bahasanya di akhirat nanti bisa negosiasi sama Allah gitu loh. Ya bisa kita menjawab Allah. Bukan berarti kita mengentengkan, bukan. Maksudnya
Kenapa? Karena di dalam fikih pun, di semua kitab pun, dan hadis juga disebutkan, setan itu takut banget sama ahli ilmu ketimbang ahli ibadah. Jadi ketika Nabi ketemu sama setan, buru-buru keluar, duduk di luar gitu kan. Ngapain kamu di sini, kata Rasulullah. Aku mau godain si orang itu, si Fulan. Terus kenapa duduk di luar? Bukannya godain. Gak berani. Di sebelahnya ada yang tidur. Akan tidur. Kenapa kamu gak berani orang tidur? Iya, biarpun dia tidur, dia ahli ilmu. Jadi setan tuh lebih takut sama ahli ilmu walaupun dia lagi tidur. Bahkan dia mau godain ahli ibadah walaupun dia lagi sholat gitu. Jadi itu ya, itu gunanya kenapa kita wajib menuntut ilmu supaya kita paham bahwa Allah Ta'ala itu walaupun rahmatnya maha luas, tapi Allah Ta'ala juga cepat perhitungannya. Apa namanya, keras juga azabnya. Jadi kita harus selalu punya perasaan takut ya. Kita sebagai seorang mukmin harus punya perasaan antara harapan dan takut, antara roja dan khauf. Apa harapan? Harapan supaya Allah Ta'ala ngampunin kita. Maka kita sebut di Al-Baqarah terakhir ya, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Ya Rabb, jangan engkau hukum kami kalau kami salah dan kami lupa. Kita minta terus itu sama Allah Ta'ala kan. Kenapa? Karena kita emang selalu salah, selalu lupa. Gitu. Jadi insya Allah akan banyak banget kisah-kisah di mana seorang hamba bisa banget ya bikin Allah tersenyum dengan kebaikan yang dikit yang dia punya, tapi karena dia paham, dia punya ilmunya, dia bisa eh, itu menyebabkan dia bisa masuk surga, Masya Allah. Itu teman-teman ya, akan niatkan setiap kita belajar, niatkan buat memberantas kebodohan diri sendiri. Bukan biar kita bisa mendebat orang, bukan biar kita kelihatan pinter, bukan. Tapi yang penting kita biar nggak bodoh diri kita untuk memahami semua syariat Allah Ta'ala. Hari malam ini kenapa pada syahdu banget ya, nggak ada yang bertanya, pada diem. Kemungkinan cuma dua, paham atau ngantuk. Nah, antara itu, ada yang mau nanya? Saya cukupin sampai situ penjelasannya, karena kalau saya baca terus lama-lama pada hilang nih. Nah, pada dinabobokan. Ya, tadi Mak, halaman berapa ini? boleh tanya yang soal sholat tadi, Ustazah? Sholat yang mana? Tunggu bentar, Bu Mima catat dulu ya. Tadi halamannya sampai halaman 152. 152 buku cetakan 12 ya? Ya, paragraf kedua. 152 paragraf kedua, Bu Mima catat. Ya, Mbak Ira, mau nanya apa? Kan tadi kalau sholat duduk itu minimal takbiratul ihramnya harus berdiri. Bukan Terus kalau minimal, seandainya bukan minimal, wajibnya. Mm-mm. wajibnya takbiratul ihram pertama harus berdiri, setelah itu baru misalkan pusing, kalau sujud ruku boleh duduk. Nah, gimana kalau seandainya di kendaraan yang Mm-mm. sedang berjalan? Soalnya kalau saya terbang dari sini ke Indonesia atau sebaliknya itu minimum 12 jam, yang nonstop itu yang nggak pakai transit tuh Transit ya. minimum 12 jam. Kalau Mm-mm. dari Indonesia ke sini itu saya nggak sholat karena berangkatnya itu jam 9 malam, nyampe sini jam 9 pagi waktu Indonesia tapi jam 5 waktu sini, jadi masih bisa sholat subuh di bandara. Tapi kalau dari sebaliknya, kalau dari sini ke Indonesia itu saya berangkatnya sebelum subuh, nyampe Indonesia maghrib, jadi saya pasti harus sholat subuh, duhur, asar di pesawat. Mm-mm. Itu gimana, kan nggak mungkin berdiri juga kayaknya. Mm-mm. Baik, Mm-mm. gini, kalau di kendaraan, pertama, sholat fardu di kendaraan itu sah dilakukan kalau ada uzur. Misalnya apa? Sebenarnya kan kita kita tuh sholat tuh kalau bisa jangan sampai di kendaraan. Kalau bisa turun-turun ya. Makanya dia Mm-mm. sah kalau emang ada uzurnya. Apa uzurnya? Nggak mungkin turun gitu kan. Ya kali Mbak Iya. Ida masih di dalam pesawat, turun dulu bentar, keluar gitu kan. Wassalam. Satu, nggak mungkin turun kan. Kedua, kalau Mm-mm. turun misalnya nih bis nih. Kalau turun buat sholat, khawatirnya ntar ketinggalan rombongan. Ya, Mm-mm. itu juga berarti kita nggak mungkin turun. Lalu kemudian kalau tiga hal ya jadi uzurnya ya. Jadi pertama nggak mungkin turun. Kedua, kalaupun turun khawatir ketinggalan rombongan. Lalu ketiga, kalaupun turun nggak ada tempat beribadah.
ya. Mm-mm. Itu sah kita sholat di dalam kendaraan. Itu dulu pertama. Kemudian masalah wudhunya nih Mbak Ira. Kalau sholat di Mm-mm. pesawat, kan toilet ada kan? Ada. Nah, berarti harus wudhu. Iya, wudhu saya. Yang di bis gimana? Kalau dia punya air botol, wudhu. Misalnya dia nggak bisa misalnya nggak ada toiletnya, dia punya air, itu harus berwudhu. Usahakan pokoknya selama masih ada air, dia harus wudhu. Kalau nggak ada air, baru dia tayamum. Gitu ya. Mm-mm. Kemudian, gerakan sholatnya dengan duduk sempurna. Ya, kalau duduk bukan yang duduk nyandar gitu ya. Duduknya sempurna, biar nanti bisa ruku dengan sedikit bungkuk lah, segala macam. Mm-mm. Sekarang, kalau sholat wajibnya di kendaraan gimana? Itu tadi ya, sholat wajib itu dikerjakan dengan sempurna sambil berdiri dan ngadep kiblat. Kalau itu memang kita memungkinkan buat diri. Kalau di pesawat kan bisa diri, Mbak. Bisa diri nggak di pesawat. Mm. Karena kan ngambil diri pas takbiratul ihramnya saja. Zakat pertama doang. Mm. Itu kita diri buat bisa bilang buat bisa melakukan takbiratul ihram. Kalau kita bacaan berdiri itu ya. Nah, misalnya kalau kita ruku, nggak mungkin nih, kayaknya ini kan ada bangku depan ya. Kita boleh duduk. Meja orang. Nah, boleh kita duduk, baru kita melakukan gerakan seperti ruku. Baru deh seterusnya itu lakukan dengan kondisi duduk. Yang penting pembukanya Mm. adalah harus berdiri. Kalau Mm. kalau misalnya di kereta yang cepat, yang kita nggak tahu kiblatnya di mana dan kita nggak bisa diri misalnya, ya boleh duduk, ya niatkan sholat. Jadi boleh sambil duduk tapi niatkan sholat. Nah kemudian apa? Misalnya itu tadi kalau dia misalnya kendaraan nggak bisa berhenti dan kita nggak tahu arah kiblat dan dia nggak bisa bersuci sama sekali, air nggak ada gitu kan, tayamum juga kayaknya ragu-ragu banget. Tetap sholat gimana? Dalam kondisi kayak gitu, tetap sholat tapi niatnya lihurmatil waktu. Apa? Sholatnya untuk menghormati waktunya saja. Kita tetap wajib sholat buat menghormatin waktunya. Tapi sholat yang seperti ini wajib dikodok nanti kalau udah sampai di tempat. Gitu ya. Mm. Kalau udah sampai di tempat, jadi sebenarnya sholat itu Mm. dalam kondisi apapun nggak boleh kita tinggalin. Tapi kan Mm. bisa bla bla bla, tetap harus dikerjain. Nggak bisa wudhu, boleh nggak pakai wudhu. Apa? Lihurmatil waktu. Yang penting ketika datang waktu sholat, kita ngerjain sholatnya. Berarti ya, ini Mm. banyak uzur banget yang insya Allah Allah kasih buat kita. Nah, Mm. namanya itu rukhsah ya. Kemudian, Rukso. nah, kalau dari Mbak Ira ke Indonesia, sholatnya masih di sono ya, bukan di Indonesianya, misalnya di perjalanan, itu bisa tuh di jamak qosor. Kalau ngerjainnya jamak takhir sudah di tempat pulang ya di Indonesia misalnya kan, hitungannya sih sebenarnya kalau, nah ketika pulang tuh udah niat kan di rumah akan berapa lama, ya pulang kampung kan ibaratnya kan. Mm-mm. Nah itu kan Mm-mm. kalau udah diniatkan berapa lamanya dan dia memang pulang kampung itu dia bukan musafir ya. Jadi Mbak Ira Mm-mm. kita nyampe rumah sudah bisa melakukan jamak takhir tanpa pakai qosor. Ingat ya, syarat kosor itu Mm. dia kalau masih di luar rumah, boleh pakai kosor. Jadi dijamak digabung lalu diringkes. Tapi kalau udah nyampe rumah, cuman boleh jamak saja. Itu ya, itu sholat wajibnya. Mm. Kalau sholat sunnah ya, kalau masih di perjalanan mah, itu tadi, apa namanya, dibolehkan, dikerjain. Sama seperti sholat. Sekarang itu kan di pesawat juga udah canggih ya. Jadi di depan kita kan ada layar. Itu suka kalau saya naik Turkish Airlines ya. Nggak tahu kalau maskapai lain. Kalau saya naik Turkish Airlines tuh ada tulisannya dalam bahasa Inggris. Waktunya sholat apa duhur di apa local time di titik pesawat tersebut berada ini sudah waktunya sholat duhur terus ada tanda panah arah kiblatnya jadi Keren saya loh. sholat subuh duhur asar tuh nggak saya jamak sih saya ikut notifikasinya ikut remindernya terus saya ke toilet sebentar wudhu sholat Ya gitu. mantap itu, Masya Allah ya. Tapi yang sekarang mungkin Mm-mm. tambahan pengetahuan buat Mbak Ira adalah takbiratul ihram harus berdiri. Mm-mm. Itu aja. Harus berdiri iya ya. Ya, alhamdulillah ya, alhamdulillah, barokallah, alhamdulillah memang kita tuh kenapa? Itu saya juga sambil ngupas kitab fikih lah saya makin sadar bahwa
pantesan kita harus belajar terus. Karena bisa jadi pengetahuan kita masih kurang kan gitu ya. Semakin disempurnakan dengan belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi. Insya Allah seperti itu. Itu Mbak Ira, jazakillah khair pertanyaannya. Ada yang menanya lagi? Iya. Bu Mima kirim IG itu ya di itu ya. Hmm. Aku nggak Kayaknya bisa mendingan buka. kirim ke Bentar grup kirim deh, Bu ke Mima. grup ya Bu Mm-mm. Mima. Aku nggak bisa buka deh. Kirim ke grup aja Bu Mima ntar insya Allah biar pada banyak yang lihat. Hmm. Mbak Lin, nggak mau nanya nih Mbak Lin. Kamu Balin pernah tadi nggak dengan ganti dirimu? handphone tadi katanya. Mau ganti device. Nggak tahu deh. Siapa? Mbak Lin? Balin. Oh, udah. Udah. Udah kayaknya. Soalnya bukan Lenovo lagi. Lin. Baik, alhamdulillah nih kalau nggak ada yang nanya saya serahkan ke Mbak Winda nih soalnya memang sudah waktunya. Ya nggak Bu Winda? Bu Yes. Winda, Bu Winda bisa tutup dengan penjelasan sedikit bagaimana tentang maksiat bahasan kita malam ini. Menjadi concernnya kita itu ketika kita menganggap maksiat itu hal yang biasa gitu ya. Ya, dengan adanya kita untuk bersedia belajar dimanapun itu akan buat kita punya bare minimum tentang sebuah maksiat. Ya, Kalau bahasa ulama gini ya, bukan tentang besar kecilnya dosa yang kita lakukan, tapi tentang kelancangan kita melakukannya sementara kita tahu Allah Maha melihat nah, pada siapa kita melakukan maksiat tersebut. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita semua amin. dari bisikan setan, menguatkan iman kita, meneguhkan kaki kita di atas pijakan dan menetapkan hati kita di jalannya. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinika. Itu ya. Insyaallah jazakumullah khairan katsiran barakallahu fikum. Saya serahkan kepada Mbak Winda untuk menutupnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya karena Allah yang balikan hati ya. Saya tahu tidak mudah menjadi ibu-ibu yang Betul. bangga dengan kesolehan dan ketauhidannya di indis ekonomi ya nggak Mbak? Ya Om ya. Ya apapun yang kita lakukan tuh lebih enak ya, namanya hijrah itu dilakukan bareng-bareng sama-sama rame-rame gitu ya. Semoga apapun yang kita wasilahkan malam ini bisa menjadi pemberat amal kita kelak di akhirat. Amin. Ya, mari kita tutup dengan mengucap hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.